Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang terhormat adalah Bapak Sifaul Amin LMSIH selaku dosen pengampu mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif, dan saya di sini akan izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Zulfa dengan NIM 330302100124 dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang sebut dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu bentuk alternatif yang melalui konsultasi, mediasi, realisasi, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara regiasi dan non-regiasi, yaitu penyelesaian sengketa regiasi yaitu penyelesaian dengan cara kita dituntut oleh Mahkamah Agung maupun kehakiman, sedangkan non-regiasi yaitu penyelesaian secara mandiri maupun secara kejaksaan dan pengadilan. Yang nomor 3, apa saja tahapan tata cara penyelesaian sengketa alternatif? Tata cara penyelesaian secara mediasi yaitu tata cara bagaimana kita menggugatkan dan tergugat apa saja yang kita pakai, dan bagaimana kita menggugat perilaku tersebut. Dan berikutnya yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Kita bisa menyelesaikan sengketa itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah permasalahan. Contohnya, alternatif penyelesaian sengketa. Pihak jaksa, pihak agung telah menggugat maupun tergugatkan para mediasi dan realisasi tersebut, dan akhirnya timbullah perasaan-perasaan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Yang nomor 4, jelaskan mekanisme sengketa melalui negosiasi. Sengketa melalui negosiasi itu adalah sengketa bagaimana cara untuk melindungi dan tata cara apa sajakah negosiasi itu. Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa dan tata cara mengharumkan serta menghilangkan emosi untuk masyarakat. Dan nomor 5, jelaskan penyelesaian pertama sengketa melalui konsultasi. Konsultasi ini adalah kita berbicara di depan masyarakat maupun depan umum, bagaimana cara untuk menyelesaikannya dan apakah tata cara itu. Untuk itu kita melakukan sengketa penyelesaian alternatif dan penyelesaian secara konsultasi. Kita bisa wawancara di hakim, pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi. Baik, yang nomor 6, apa sajakah bidang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Munculnya tahun 2016 ini adalah munculnya perilaku atau pelakor. Contohnya, di saat MA mengsidang, yaitu Nazarudin, saat pernah terjadi korupsi di Jakarta. Contohnya itu Jakarta telah menjadi bahagia satu. Akhirnya timbullah sebuah kerugian besar, dan akhirnya pun Nazarudin dituntut serta diadili atau dipenjara selama 12 bulan. Berikutnya nomor 7, apa saja mekanisme penyelesaian sebagaimana instalator dan uncertain host, yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Itu contohnya kita arbitrase, tergugatlah hakim, dan bagaimana hakim itu menggugatkan apa itu sebuah
penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak. Yang ketiga yaitu netral, yaitu individu atau arbitrase senara adalah penyelesaian sengketa bagaimana dengan sering juga mendapatkan sebutan sebagai arbitrasi secara umum. Upaya ini adalah jenis perundingan yang melibatkan peran dari orang ketiga, jadi selain kedua kubu yang bersengketa, terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai pihak netral. Nah, berikutnya yaitu nomor 8, yaitu arbitrase adalah nomor 8 adalah arbitrase institusional dan anti Einholz, yaitu International Council for Settlement of Invention Disputes, yaitu kedua UNICEF, National Conventions on International Trade Law atau UNCITRAL, ketiga Singapura International Arbitration, yaitu Singapura International Arbitration Convention. Yang berikutnya adalah Badan Nasional Indonesia Arbitration, adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase mediasi dan bentuk-bentuk luar Indonesia, ya dari salah satu metode penyelesaian sengketa yang sering menjadi pilihan. Secara bahasa, arbitrase itu merupakan kekuasaan untuk menyelesaikan melalui kebijaksanaan. Baik, apa itu yang nomor 9? Apakah pengakuan hakim arbiter? Apakah pengakuan hakim arbiter yaitu pengakuan hakim arbiter yaitu keputusan yang dibuat berdasarkan peraturan arbitrase UNCITRAL mengikat kita semua para pihak dalam persidangan. Jika salah satu pihak gagal untuk memenuhi putusan tersebut, pihak yang menang dapat menyatakan agar putusan itu menjadi putusan yang besar. Tapi secara bahasa yaitu arbitrase berasal dari arbits yang latin individu arbitrasi, sementara contohnya lagi hukum tata negara. Nah, negara Republik Indonesia adalah negara yang kita cintai dan simbolnya adalah Monas, Monumen Nasional. Baik, itu yang nomor 10 adalah Bani dan Basarnas. Apa itu Bani dan Basarnas? Nah, perbedaan antara Bani dengan Basarnas yaitu Bani Arbitrase Nasional Indonesia atau Bani adalah lembaga independen yang berhubungan memeriksa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk ini lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan Bani Israel contohnya telah menjajah Palestina, tapi Israel pun telah merampas dan menentukan semua senjata-senjata dengan rempah-rempah bumbu. Nah, tapi kenangan perbedaan Bani Basyarin yaitu karena bangsa Indonesia Kanaan dianggap sebagai penduduk yang asli negeri itu sebelum kedatangan Israel. Pada dasarnya tetap berada di samping atau Israel selama periode Alkitab yang ditulis secara luas, maka masuklah awal akal jika para pewaris umum di wilayah tersebut kebutuhan bersifat netral. Nah, letak itu Israel telah menjajah Palestina. Contohnya lagi, kuno ditemukan dalam teks-teks Yahudi kuno adalah akseologis beradaan di kuno. Contoh lagi, Israel pada zaman itu dilahirkan mengorbankan doktrin-doktrin sucinya yang melakukan dengan mukjizat apakah nyawanya untuk umat manusia. Contohnya lagi, Israel telah menjajah Palestina pun telah Gaza. Contoh Gaza yang diduduki dan dihuni oleh penjajah dan di selang lautan. Akhirnya tentara Israel pun sangat berperang
terhadap tentara Palestina, dan akhirnya pun Palestina pun telah menjadi luntur dan rusak parah bangunan-bangunan yang ada di kota itu. Sedangkan Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub, dan juga sebagai dengan Nabi Yakub adalah putra Nabi Ibrahim yang melalui putra Nabi Ishak. Baik, sekian dari kami. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.